Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Paujan Muhammad Nur dari kelas A4 Prodi PGSD dengan NIM 240604388. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Mungkin untuk kasus yang pertama, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat, rohani, dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Tugasnya yaitu sebagai pengurus masjid, Anda diminta untuk membuat rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. Yang pertama itu religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakatnya? Mungkin untuk jawabannya, mengadakan pengajian rutin setelah sholat wajib dengan tema yang religius, menyadarkan masyarakat bahwa ibadah itu penting. Yaitu yang penting itu bukan ibadah wajib aja, sunnah juga itu adalah ibadah yang harus dilakukan. Untuk yang kedua itu sehat rohani dan jasmani. Yang dipertanyakan program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Mungkin mengadakan olahraga setelah sholat subuh berjamaah di sekitar masjid. Yang ketiga itu cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Mungkin mengadakan pengajian untuk anak-anak supaya anak-anak itu mengerti akan pentingnya beribadah dengan melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak di sekitar masjid. Yang keempat itu sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, yaitu dengan mengadakan bantuan sosial kepada orang tidak mampu atau kepada janda. Dengan adanya bantuan ini, jamaah akan sering pergi ke masjid dan sejahtera. Mungkin untuk kasus yang kedua, seorang pendidikan bernama Ustadz Hasan mengajarkan di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya yang cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibat sebagai siswa merasa takut agar bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan juga anaknya membentuk akhlak mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal. Solusi kepada Ustadz Hasan agar dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan praktik Islam dan mursyid. Yang pertama itu jelaskan prinsip-prinsip utama pendidik dalam Islam dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Seharusnya Ustadz Hasan itu menjadi pengajar yang tidak mementingkan kepentingannya ketika di dalam kelas. Seharusnya pengajar harus bisa mendekatkan dirinya kepada murid-muridnya agar menjadi pengajar yang mursyid. Untuk yang kedua yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa ditetapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswanya. Mungkin yang pertama itu ada
harus lebih memperhatikan siswa. Yang kedua, mendekati secara langsung. Yang ketiga, menciptakan kelas yang nyaman bagi siswa seperti menghargai keberagaman. Untuk yang ketiga itu, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam. Untuk yang ketiga, mungkin menggunakan metode kooperatif dan VBL supaya murid lebih nyaman di kelas dengan berkelompok dan menghargai perbedaan. Selain itu, dua metode ini hanya banyak bermain dan proyek. Mungkin untuk keislamannya bisa membaca doa sebelum belajar. Untuk soal yang ketiga itu, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmat lil alamin? Mungkin untuk jawabannya, Islam rahmat lil alamin itu adalah Islam yang mewujudkan perdamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta seperti yang tertera pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua itu, apa yang Anda pahami tentang ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam seperti dilarang melakukan riba. Konsep ini supaya terjadinya keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang ketiga itu, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu adalah mengikat batin antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh hukum syariat Islam untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Islam juga nikah itu termasuk ke dalam ibadah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.